Oke teman-teman, masih ngelanjutin antrean dari KZ di meja saya. Kemarin kita udah bahas CCA Pianis, terus KZ Castor Harman juga udah. Yang sekarang mau saya bahas di sini, ini salah satu yang bisa dibilang line up flagshipnya KZ di kelas harga 1 jutaan ke atas. Beberapa waktu yang lalu kita udah bahas KZ AS24 yang dia punya 12 driver BA di masing-masing sisinya. Kali ini kita bahas yang hybridnya, nggak sampai 12 driver per side sih. Kali ini jumlah drivernya 9 aja, yakni satu dynamic driver untuk low atau bassnya, sama 8 balance armature untuk mid dan high-nya. Oke, langsung aja. Ini review saya untuk KZ ZAT. Sebelumnya saya mengucapkan makasih banget buat PT JPA yang udah ngirimin sampel unit KZ ZAT-nya ke sini buat kita review. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen nyobain sendiri KZ ZAT ini, bisa cek di online store-nya toko Kiri Hore, hore.id, atau di Knowledge Zenith Store atau KZ Official Indonesia. Ada beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan. PT JPA ngirimin sampel review ini untuk saya review, dan beberapa produk yang udah saya review sebelum-sebelumnya juga tentunya. Saya selalu diberikan kebebasan untuk beropini secara jujur, independen, tanpa intervensi pihak JPA atau manapun. Yang kedua, review ini tentunya sangat subjektif dan berdasarkan preferensi saya sendiri, selera dan juga pengalaman saya pribadi. Jadi teman-teman bisa memperkaya referensi dengan juga mempelajari hasil review dari reviewer yang lain. Silahkan diperbanyak referensinya sebelum membeli. Kita ke harganya dulu. Saat ini KZ ZAT ini dibanderol dengan harga 1,2 sampai 1,4 jutaan di Indonesia. Lebih murah dari KZ AS24 yang harganya kisaran 1,4 sampai 1,6 jutaan untuk sekarang. Untuk spesifikasinya, dia presisinya punya satu buah dynamic driver ukurannya 8 mm ditambah 8 unit balance armature. Dia juga punya switch, kali ini jumlahnya 4 switch aja, nggak 8 switch kayak AS24. Katanya dia punya 16 mode suara atau 16 tuning style, tapi di keterangannya sendiri, KZ cuma merilis 5 tuning style utama. Nanti kita bahas lagi lebih lengkapnya. Frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz, impedance-nya 11 sampai 18 ohm, sensitivity-nya 111 dB. Untuk koneksi dari kabel ke drivernya masih setia baik PDC atau Type-C khas KZ. Lanjut ke packagingnya, boxnya sendiri secara bentuknya mirip-mirip aja sama KZ AS24, tapi untuk ukurannya agak lupa sih. Kayaknya agak kecilan dikit di KZ ZAT ini. Material boxnya semacam karton yang cukup kuat, ya adalah kesan-kesan premiumnya dikit-dikit daripada boxnya KZ-KZ yang standar. Untuk isi dari paketnya, di review KZ AS24 yang sebelumnya, kita kan dapetin apa sih itu semacam plakat aluminium atau metal yang ada tulisnya KZ AS24 itu ya. Nah, waktu itu saya bilang kalau ini cuma buat estetika packagingnya aja, dan nggak akan kepake juga sama user. Jadi mending nggak usah ada yang kayak ginian. Mending diganti sama kasih ear tips yang lebih banyak variasinya, syukur lebih bagus kualitasnya, atau ya seenggaknya kabel lah yang lebih bagus dikit, untuk KZ yang harganya udah jutaan kayak gini. Nah, ternyata di KZ ZAT kali ini, setengah dari permintaan saya dikabulkan teman-teman. Kita betulan nggak dapat plakat aluminiumnya lagi. Nah, dikabulin kan? Sayangnya, setelah plakatnya itu nggak ada, kelengkapan lain yang kita dapetin tetap sama aja, alias nggak ada yang diganti jadi lebih bagus, atau nggak ada yang ditambahin sama sekali. Kabelnya masih sama, ear tipsnya juga masih sama aja. Kalau kayak gini jadi nyesel sih, nggak dapetin plakat aluminiumnya. Seenggaknya buat foto-foto sama unit ayamnya juga bakalan bagus sih kalau masih ada yang kayak kemarin. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan diganti sama build quality dan sound quality yang bagus di unit ayamnya. Di sini ada 3 pasang ear tip silikon model KZ Starline. Unit ayamnya, ini modelnya kayak nenek moyangnya ya, kayak KZ ZS10 Pro. Lalu ada kabel QDC standar, sama pin buat ngetuning switchnya. Ini juga ada user manual sama panduan buat tuningnya. Untuk build quality-nya, kita langsung fokus ke unit ayamnya aja. Soalnya untuk kelengkapan yang lainnya udah terlalu sering kita bahas, sama aja kayak KZ-KZ yang sebelumnya, kayak Castor, Pianis, Polaris, Krilla, ya kayak gitu-gitu aja lah. Untuk unit ayamnya, secara desain, sejujurnya saya impresif banget sama desainnya ini. Walaupun kayak desainnya KZ-KZ yang jadul ya, pola garis-garisnya mirip sama ZS10 Pro, tapi kesan premiumnya dapat banget. Kombinasi warnanya juga cakep banget, hitam metalik kayak gini, berkilau-kilau. Ditambah sama aksen garis-garis yang ini warnanya biru, jadi kelihatan kayak neon yang menyala. Kalau AS24 kan desain faceplate-nya lebih kayak diamond cut ya, bling-bling kayak gitu. Nah, untuk KZ ZAT ini tampilannya lebih laki, lebih garang, ya bisa dibilang lebih maskulin lah. Di sini juga ada baut-bautnya, jadi ada lagi di sini kesan industrial atau apa ya, keren lah pokoknya. Bukan desain yang baru atau bukan desain yang eksklusif, bukan desain yang unik juga. Tapi rasanya eksekusinya di sini lebih matang dari yang udah-udah, terlebih dari materialnya juga. Faceplate-nya ini materialnya dominan metal,
Warnanya hitam metalik semua kayak gini. Sisanya garis-garis biru yang cekung ini, entah metal yang dikasih cat atau lapisan resin. Untuk housingnya materialnya full resin, sampai ke nozzle-nya juga masih resin. Kualitasnya bagus, warnanya hitam transparan atau smoky black kayak gini. Kita bisa lihat isi dalamannya KZ-AT ini. BA-nya kecil-kecil di sini. Dan ini drivernya satu di sini. Ukurannya kecil, cuma 8 mm, bukan yang 10 mm. Tubingnya juga kelihatan kayak gini. Untuk switchnya kayak KZ yang lain, belum berubah. Posisi switchnya berkembalikan antara yang kanan sama yang kiri. Yang kanan switch on-nya turun, yang kiri switch on-nya naik. Untuk fittingnya, ini kan secara ukuran housingnya lumayan besar ya teman-teman ya. Bulky lah bisa dibilang. Dari segi estetika memang bikin kesan mewah, garang, gagah. Tapi di pemakaian, khususnya di telinga saya pribadi, bisa dibilang ini kegedean. Jadi perlu dipertimbangkan juga buat teman-teman yang ukuran telinganya sedang ke kecil kayak telinga saya. Tapi untuk teman-teman yang ukuran telinganya besar, saya rasa nggak ada masalah. Sama satu lagi, soal ear tips. Untuk soal kenyamanan fittingnya, saya paling nyaman pakai memory foam tips dengan cara pemakaian yang benar. Dipencet-pencet dulu sampai kecil kayak gini. Kalau udah mengecil baru dimasukkan ke telinga. Nanti dia di dalam telinga bakal menyesuaikan sama ukuran telinga kita sendiri. Atau pakai silikon tips yang ukurannya M atau S. Saya nggak menyarankan KZ-AT ini dikasih ear tips yang ukurannya L atau ear tips silikon yang flanknya kaku atau tebal kayak Akuston AET08. Soalnya bakalan kerasa snack, kedap banget, udara itu kayak berasa kedorong ke dalam, atau bisa dibilang semacam ngeflex lah. Tapi nggak sampai yang bunyi krecek-krecek kayak di KZ Linglong. Tapi tetap, ini berasa lumayan nggak nyaman. Khususnya buat telinga saya sendiri yang ukurannya nggak gede ini. Jadi pakai memory foam tips dengan cara pemakaian yang benar di ZAT ini jauh lebih nyaman. Kita lanjut ke bagian pembahasan yang paling subjektif, sound quality dari KZ-ZAT ini. Untuk setup review kali ini, saya masih pakai DAP F Audio T3 sama DAC Acme Phantom Sound 4S. Dua-duanya punya karakter neutral to warm, tapi untuk yang F Audio T3 ini lebih punya smoothing. Di review kali ini, saya matikan semua switch-nya. Semuanya di posisi off, atau lebih familiarnya dibilang DDDD. Baru setelahnya nanti kita bahas gimana dampaknya ketika kita mainin switch-nya dari switch 1 sampai switch nomor 4. Secara umum, tonal dari KZ-ZAT ini kalau saya bilang neutral, sedikit warm, dengan tambahan elevasi di bagian sub-bassnya yang lumayan dalam. Untuk low atau bassnya, presentasinya bersih, speednya cukup cepat, mid bassnya tight, kontrolnya bagus, nggak ada nyebrang-nyebrang atau bleeding ke arah midnya. Kalau kita lihat lagi di grafiknya, dia punya elevasi yang naik nggak terlalu tinggi ke kiri, cenderung berbentuk bukit yang landai ke arah mid bassnya, dan turun sedikit aja ke arah sub-bassnya. Suaranya sesuai sama grafiknya ini. Hentakan mid bassnya cenderung pas-pasan aja kuantitasnya, bukan yang nampol gede kayak itu, tapi dia masih punya sub-bass yang lumayan bisa dalam. Kalau langsung kita bandingin sama KZ AS24 di sini sebenarnya mirip-mirip kuantitasnya, baik di mid bass ataupun sub-bassnya. Gedean dikit mid bassnya di AS24. Tapi karena AS24 itu area bassnya di drive sama driver BA, jadi dia punya bobot mid bass yang ringan, timbre bass yang khas dari Balance Amateur, secara speednya juga lebih cepat. Apalagi untuk ngejar double pedal kayak gitu, AS24 lebih cepat, lebih ngebut. Tapi untuk dinamikanya, terutama untuk dalamnya jedukan bass, khususnya bagian sub-bass, KZ-ZAT lebih dapat. Alaminya gebukan bass, ini KZ-ZAT lebih alami atau lebih natural. Kalau AS24 gebukannya berasa ringan dan kurang bisa dalam, atau bisa dibilang kurang punya impact. Kayak nggak ada angin yang bergerak dalam telinga. Sedangkan kalau ZAT ini, anginnya yang nonjok ke arah dalam telinga itu berasa, walaupun dia pakai dynamic driver yang ukurannya kecil, cuma 8 mm. Nah, kalau teman-teman mau nambahin bassnya, teman-teman bisa nyalakan switch nomor 1 dan nomor 2. Sama kayak switchnya KZ yang sebelum-sebelumnya, di sini kita nggak bisa nambahin bass dari switch nomor 1 ditambah bass dari switch nomor 2 kayak gitu. Kita nyalain switch nomor 1 dan nomor 2, itu kuantitas bassnya sama kayak switch nomor 2 nyala sendirian. Di sini kuantitas bassnya nambah baik di mid bass maupun sub bassnya. Tapi untuk speednya di sini sedikit melambat. Untuk mid dan vokalnya, ke vokalnya dulu. Di bagian ini yang biasanya saya lakukan pertama kali, saya cari-cari ada gejala sibilan atau enggak di penekanan huruf S, J, C, atau T. Terutama di huruf S-nya. Karena bisa dibilang saya agak rebel soal vokal dan lumayan sensitif sama masalah sibilance. Di ZAT ini, artikulasi huruf S-nya nyaris sibilance untuk beberapa lagu yang memang agak rawan, kayak Let Me Let You Go-nya One Ok Rock, Pemain Cinta lagunya Ada Band, sama satu lagi lagu Du 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 dari Blackpink. Kalau ayam yang punya sibilance, biasanya di sini penekanan huruf S-nya lumayan bikin sakit. Sedangkan di KZ-ZAT ini nyaris aja. Ya masih bisa ditoleransi kalau untuk sensitivitas saya.
Untuk posisi vokalnya cukup maju, baik di vokal laki-laki maupun perempuan. Bobot vokalnya juga cenderung agak ketipisan untuk selera saya. Nah, baiknya, presentasi vokalnya ini bersih, jernih, dan nggak ada gejala grainy. Artikulasinya juga bagus. Untuk dinamika atau emosi vokalnya biasa aja, bukan yang bagus-bagus banget, tapi juga bukan yang flat-flat aja. Untuk mid-nya ini, kita bisa tuning lagi dengan switch nomor 3 dan nomor 4. Tapi untuk selera saya pribadi, saya lebih suka untuk nggak nyalakan switch nomor 4-nya ini, karena gejala sibilance yang tadi udah mepet dan masih bisa saya toleransi. Kalau saya nyalakan switch nomor 4, udah bakalan bikin saya nggak betah. Kalau mau dibilang ayam ini mid-centric karena area mid yang dominan, ya boleh-boleh aja, tapi bukan mid yang bagus untuk vokalan. Ini menurut saya sih. Untuk instrumennya, di area mid-nya ini juga presentasinya sama seperti vokalnya, bersih, jernih, dan jelas. Untuk treble-nya, presentasinya juga bersih, jernih, instrumen-instrumen di area ini juga punya ketebalan yang cukup pas. Saya sendiri cenderung lebih tahan sama pick di area treble ini, di instrumen-instrumen di area treble, ketimbang pick di area vokal. Ekstensinya juga lumayan bagus, walaupun untuk airiness-nya saya rasa biasa-biasa aja. Untuk ZAT ini, saya nggak ada masalah sama sekali di area treble-nya. Tapi perlu dipertimbangkan juga buat teman-teman yang sensitif sama treble pick. Treble-nya ini punya churn yang bisa jadi lumayan agresif atau agak nusuk, terutama kalau kita nyalakan switch nomor 3 atau nomor 4. Untuk teknikalitasnya, IM dengan banyak driver BA seperti ini udah jelas, secara timbre ada beberapa bagian yang memang kerasa kurang natural, terutama di vokal atasnya. Untuk masalah timbre ini, saya lebih suka menggunakan memory foam tips ketimbang ear tips KZ silikonnya. Memory foam tipsnya lebih bisa ngeredam timbre BA yang agak metalik, tapi untuk bobot vokalnya tetap nggak banyak berubah. Untuk resolusi, clarity, dan detailnya, di KZ ZAT ini bagus. Semua frekuensi, semua instrumen dipresentasikan dengan detail, jernih, bening, nada-nada presentasinya jelas dan tegas, kepadatannya juga bagus. Transition speed-nya, perpindahan antar nada juga terbilang cepat. Untuk inkoherensi di sini berasa, perbedaan transition speed maupun bobot instrumen di area low dengan area mid sampai high-nya memang berasa, tapi nggak jadi masalah buat saya pribadi. Untuk sound staging atau penggambaran panggung, ini juga bagus, tapi bukan yang di atas rata-rata. Kanan kirinya punya lebar yang bagus. Untuk overall imagingnya juga ada kesan 3D yang tergambar, cukup bagus. Untuk separasi dan positioningnya, nggak sespesial separasi instrumen dari KZ AS24 yang kepisah-pisah bangetnya itu sangat terasa. Di ZAT ini cukup bagus juga sebenarnya. Nilai plus dari konfigurasi multi driver yang drivernya banyak kayak gini, memang sangat terasa untuk bagian separasinya ini. Pemisahnya sangat jelas, tapi AS24 kalau saya bilang sih lebih istimewa. Untuk positioningnya, keduanya bisa dibilang kurang lebih setara, pinpointnya bagus dan akurat. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari saya, KZ ZAT ini bisa jadi alternatif yang cukup bagus buat teman-teman yang cari ayam dengan teknikalitas yang bagus di range harga 1 jutaan. Buat teman-teman yang mungkin gak terlalu suka sama ayam yang multi drivernya BA semua, full BA kayak KZ AS24, atau pengen tetap dapetin dinamis dan naturalnya kebukan bass, ZAT ini bisa dipertimbangkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau cari tonal yang lebih rapi, minim pick, khususnya di vokal, AS24 lebih saya rekomendasikan. Secara separasinya, KZ AS24 juga lebih bagus, kepisah-pisahnya setiap instrumen itu lebih jelas. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Like kalau teman-teman suka pembahasan KZ ZAT ini. Teman-teman juga bisa share kalau dirasa informasi dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video-video review berikutnya. Makasih udah nonton konten kali ini. Assalamualaikum.